wal mukarram ayahanda Aba Mujib. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul di majelis rutin kita. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Semoga segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang barokah, yang melimpah, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, yang sedang kesulitan-kesulitannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan putra-putri kita putra-putri yang saleh salihah, dan semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Lalu Isyad Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Bakar Musal Syekh Abdul Qadir Al-Jalani bin Saleh bin Musa Hamid, wal Habib Abu Bakar Gresik bin Hasan bin Muhammad Al-Haddad bin Husain bin Abu Khalid bin Abdullah bin Al-Haddad, wal Habib Umar bin Abdurrahman Atta, Syekh Al-Baras, Syekh Bakar bin Salim, wa Kaji Hasyim Asy'ari, Kaji Khalban Kalani, As-Samsul Arif, Kaji Nur Ali, wa Kaji Hasan Jampes, wa Habib Ja'far bin Sakhan Asgaf, Kaji Hamid Pasruan, wa Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqi, wa Abdul Qadir bin Abdul Qadir Balfaqi, Habib Salim As-Satri, wa Habib Abdullah As-Satri, wa Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Malki, wa Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad lat Saribadi Desa bin Bakar Geni, wa jami'a abaina mahatina jaddatina lakul tanala hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila an qala, sampailah kita pada hadis nomor 271, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat. Falamma sallama, ketika sudah selesai salat, selesai salam, qila ya Rasulullah, salah satu jamaah ada yang bertanya, ahadatha fi sholati syai'un, ya Rasul, apakah terjadi sesuatu di dalam sholat? Maksudnya, apakah ada perubahan di dalam tata cara sholat? Apa mungkin baru saja datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ada perubahan tata cara sholat? Kemudian Nabi besar Muhammad bertanya, qala wa madzaka, emangnya ada apa? Jadi Nabi besar Muhammad tidak merasa, ya, dikira oleh Nabi sholat seperti biasa, ya, akan tapi ternyata ini sholat rakaatnya lebih, ya, sholat rakaatnya lebih. Nabi nggak berasa. Nabi bertanya, wa madzaka, emang ada apa? Ya. Kemudian qalu shallaita kada wa kada, ya Rasul, barusan engkau sholat 5 rakaat. Ya. Tadi sholat rakaatnya lebih, bukan 4 tapi 5 rakaat. Ya. Qala fatanna rijlaihi wastaqbal qiblah. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau duduk, ya, beliau duduk seperti duduk tahiyat awal. Wastaqbalal qiblah, menghadap kiblat. Fasajada sajdataini tsumma sallama. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud 2 kali, kemudian baru salam. Jadi udah selesai nih. Ternyata sholatnya adalah sholat 5 rakaat. Di sini tidak disebut apakah ini sholat isya, apa zuhur atau asar, tidak disebut. Intinya
Ya Rasul, tadi sholat nih rakaatnya lebih. Ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah ulang lagi? Kan lebih sholat. Nggak perlu ulang lagi. Jadi cukup sujud sahwi, sujud 2 kali, kemudian salam. Ya. Tsumma aqbala 'alan nasi biwajhihi. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para jamaah, kepada para makmum. Faqala, dan Nabi bersabda, innahu law hadatsa fi sholati syai'un anba'tukum bih. Sesungguhnya apabila terjadi perubahan di dalam tata cara sholat, niscaya akan aku sampaikan. Apabila ada perubahan, datang wahyu dari Allah, ada perubahan tata cara sholat, pasti akan aku sampaikan. Walakinni innama ana basyarum mitlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kalian. Ansa kamatan sauna. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Wa idza nasitu fadzakiruni. Apabila aku lupa, maka ingatkan aku. Wa idza syakka ahadukum fi sholati falyataharras shawaba. Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam sholatnya, maka falyataharras shawaba. Ambil yang benar, ambil yang yakin. 3 apa 4, yakinnya berapa? Apabila sama-sama ragu, ya ambil yang lebih sedikit. 3 apa 4, ambil yang yakin. Nggak ada yang yakin, ragu semua, ya udah ambil yang sedikit, berarti 3. Kalau ternyata nanti lebih, maka tinggal sujud sahwi. Ya, terakhir tinggal sujud sahwi. Enggak sujud sahwi juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sholatnya sudah selesai. Ya. Apabila ternyata kurang, tinggal naik lagi nambah 1 rakaat. Falyutimma alaihi tsumma yasjud sajdatain. Ya, kalau ragu di dalam sholat, maka ambil yang yakin. Ya, kemudian sholat, nanti terakhir sujud sahwi sebelum salam. Agar apa? Agar yang ragu jadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kemudian di sini ada hadis juga, man syakka fi sholati falyasjud sajdataini ba'da ma yusallima. Apabila salah seorang dari engkau ragu di dalam sholatnya, maka sujud 2 kali setelah salam. Ini madzhab lain. Kalau madzhab kita, sujud sahwinya sebelum salam. Kecuali tadi tuh ada keadaan, ya, ada keadaan yang mana baru ketahuan pas selesai sholat, ada yang lapor. Kalau nggak ada yang lapor, ya udah, kita sholat sendirian di rumah nih, ragu 3 apa 4 nih, ambil yang yakin. Ya, kalau yakinnya 3 ambil. Tapi kalau sama sekali nggak ada yang yakin, maka ambil yang sedikit. Nanti terakhir sujud sahwi. Ini kita sendirian, nggak ada yang ngingetin. Kalau ternyata di sisi Allah kurang, ternyata yang betul baru 3 rakaat tuh. Ya, itu bagaimana sholat kita jadi sempurna dikarenakan sudah sujud sahwi. Kalau ternyata sholat kita lebih, maka dianggap pas dikarenakan sudah sujud sahwi. Selesai. Ya, ini beda hal. Ini Nabi besar Muhammad udah kelar sholat. Nih kita udah kelar nih, misalnya nih ada yang ingetin, tadi ente sholatnya cuman 3 rakaat kurang 1, ya udah nggak usah ngomong, langsung bangun, tambah 1 rakaat, nanti terakhir sujud sahwi. Kalau ternyata lebih, tadi ente sholat lebih. Nah, ini ulama beda pendapat. Kalau dalam madzhab Imam Syafi'i udah selesai, nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau ikut hadis ini, ya kita boleh sebagaimana dilakukan Nabi, ya sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Ya, sama-sama boleh kita kerjakan. Sujud sahwi boleh, tidak juga boleh. Kenapa? Karena sholatnya sudah selesai. Ya, tidak perlu diulang lagi. Hanya saja nanti dianjurkan untuk sholat sunnah,
Ya, nanti sholat sunnah itu yang menyempurnakan sesuatu yang kurang daripada sholat kita. Ya, akan tapi di sini ada catatan. Nabi besar Muhammad SAW ini tidak lupa dari mengingat Allah. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad itu dijaga dari setan. Beda sama kita. Kalau kita ya lupa ya dikarenakan lalai. Kita lupa bilangan sholat dikarenakan kita diganggu oleh setan. Berbeda dengan Nabi besar Muhammad. Itu Nabi besar Muhammad bukan dikarenakan lupa dari Allah, bukan. Jangankan ketika sholat, bahkan ketika tidur sekalipun Nabi besar Muhammad gak pernah lupa dari Allah. Pernah satu hari Nabi besar Muhammad bangun tidur langsung sholat. Ditegur oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasul, engkau kan bangun tidur, kok langsung sholat?" Apa jawaban Nabi? "Tanamu ainayya wala yanamu qalbi." Kedua mataku memang tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Makanya kalau Nabi besar Muhammad itu nggak ada batal, tidurnya tidak batal. Kenapa? Karena hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama kita. Kalau udah tidur bagaimana, Pak? Ya hilang. Jangankan tidur, meleknya kita aja lupa sama Allah. Ya, meleknya kita nih sholat lupa. Beda sama Nabi besar Muhammad. Lupanya di sini bukan lupa dikarenakan setan, lupanya di sini bukan dikarenakan lupa lalai dari Allah, bukan. Akan tapi dilupakan oleh Allah. Jadi sekali lagi, ini Nabi besar Muhammad dilupakan oleh Allah untuk apa? Jadi pelajaran bagi umatnya. Seandainya ada umatnya yang sholatnya lupa, sholatnya kurang, sholatnya lebih, agar bisa mencontoh sholatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad bersabda, "Inni la ansa walakin unassa li asunnah." Sesungguhnya aku tidak lupa, akan tapi aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekaligus ini untuk menunjukkan bahwasanya Nabi besar Muhammad itu manusia, bukan Tuhan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak pernah lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Itu Allah tidak pernah lupa. Beda sama manusia. Manusia tempatnya lupa. Ya. Jadi Nabi besar Muhammad ini dilupakan oleh Allah, pertama untuk jadi pelajaran bagi umatnya, kedua untuk menyadarkan kita semua Nabi besar Muhammad itu manusia, beliau seorang nabi dan bukan Tuhan. Ya, Nabi besar Muhammad pernah bersabda, "Innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansawna." Sesungguhnya aku manusia seperti kalian, aku juga dibuat lupa oleh Allah sebagaimana engkau lupa. Akan tapi bedanya, lupanya Nabi besar Muhammad untuk menjadi pelajaran bagi umatnya. Ya, pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, mutaba'atul ma'mum li imamih wa tabtulu salatul ma'mum idza tayaqqana khata'u imamih. Jadi makmum itu harus ikut imam. Ya. Jadi makmum harus ikut imam. Dan batal sholatnya makmum apabila meyakini batalnya sholatnya imam. Contoh, imamnya bacanya nggak fasih. Ya, kita meyakini ini bacaan nggak fasih nih, ini nggak sah sholatnya nih. Kalau kita yakin sholatnya imam batal, maka kita nggak boleh bermakmum dengan dia. Atau kita meyakini imamnya ini nggak wudu. Ini imam bangun tidur tadi. Ya, saya tahu persis tadi dia belum wudu. Ya, maka kita nggak boleh ikut kepada dia. Makanya ini yang jadi imam nggak boleh sembarangan. Ya, jadi nggak boleh kita main tunjuk aja jadi imam. Doh, ini aja jadi imam. Lah ente nunjuk emang ente punya kapasitas? Ya, ini kadang main tunjuk dia aja nggak bisa baca Quran, mau ngoreksi bacaan orang nggak bisa. Ya, jadi yang nunjuk imam harus orang yang ngerti juga. Nih apalagi dia maju sendiri. Ya, nggak ada yang nunjuk, dia maju sendiri, nggak boleh. Ya, kalau nggak punya ilmu, nggak boleh maju. Ya, baik.
Kita lanjutkan hadis ke 272. Anil Mughirah bin Syu'bah. Kedengeran gak nih? Soalnya ini kendor ini ya. Kedengeran masih? Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, faqama fir rakaataini, kemudian baru 2 rakaat udah bangun. Ini pernah saya sampaikan dan ini dalilnya. Jadi ini kita baca aja hadisnya karena sudah pernah saya jelaskan. Ini untuk meyakinkan kita bahwasanya semua ada hadisnya. Ini kata Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam sholatnya, faqama fir rakaataini, bangun pas di rakaat kedua. Tadi maghrib nih, kan rakaat kedua aturan habis sujud apa Pak? Duduk tahiyat awal. Nah, ini lupa, langsung bangun. Pas tatimma qa'iman, udah tegak, udah keburu tegak. Fal yamdi wala ya'udu, maka kalau sudah keburu tegak, terusin. Fal yamdi kata Nabi, teruskan. Wala ya'udu, jangan balik. Kalau balik batal berarti. Kenapa? Karena sudah kerukun. Berdiri itu rukun, duduk tahiyat awal itu hanya sunnah. Nanti ya sebelum salam wal yasjud sajadataini, nanti sebelum salam sujud 2 kali, sujud sahwi. Jadi habis tahiyat tuh tahiyat akhir baca seperti biasa, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, terakhir fil alamin innaka hamidum majid. Maka apa? Sujud sahwi, duduk sujud. Habis sujud duduk, habis duduk sujud lagi, duduk sebentar, langsung salam ya. Fa illam yastatim qa'iman, tapi kalau posisinya belum berdiri, udah ingat ya, posisi baru mau bangun, ingat, oh iya ini baru 2 rakaat ya, maka apa? Fal yajlis wala sahwa alaihi, maka duduk lagi dan nggak perlu sujud sahwi ya. Ini nggak perlu dijelaskan panjang lebar karena pernah saya jelaskan. Kita lanjutkan pada hadis ke-273. An Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala man khalfal imam sahwun, tidak ada bagi makmum itu sujud sahwi ya. Fa in sahal imam fa alaihi wa ala man khalfahu, kecuali imamnya yang lupa. Kalau imam yang lupa, imam sujud sahwi, maka kita juga ikut sujud sahwi. Jadi intinya di sini tidak ada bagi makmum sujud sahwi. Jadi kalau lupa karena faktor pribadi, maka kita nggak sujud sahwi. Kenapa? Karena posisi kita lagi ikut imam. Kecuali kalau imamnya yang lupa, maka kita ikut sujud meskipun bukan kita yang lupa. Kenapa? Karena posisi kita itu makmum yang harus ikut imam. Kira-kira jelas apa tidak nih? Contoh, orang yang lupa baca tasahud awal, maka sunnah sujud sahwi. Ketika rakaat kedua, dikarenakan lagi banyak pikiran, ini bengong aja pas rakaat kedua, nggak baca tasahud awal. Kan tasahud awal termasuk sunnah ba'at. Sampai imam bangun dia ikut bangun, dia lupa, ya Allah tadi nggak baca tasahud awal, maka nggak perlu kita sujud sahwi. Kenapa? Karena posisi kita lagi bermakmum, lagi ikut imam, semua ditanggung oleh imam. Jelas ya? Jadi semua ditanggung oleh imam, kecuali ya kurang 1 rakaat. Kecuali kurang rakaat, kan rukun itu. Kalau kurang rakaat itu nggak ditanggung imam. Nanti habis salam kita bangun. Ya, baik. Kita lanjutkan hadis ke-275. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, sajadana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah sujud bersama Nabi besar Muhammad fis sama idza sama'un syaqqat waqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kami pernah sujud dengan Nabi besar Muhammad ketika Nabi besar Muhammad baca surat idza sama'un syaqqat, sama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pak, jadi dalam surat Insyaqqat dan dalam surah Al-Alaq itu ada ayat sejadah. Ini Bapak kalau buka Quran, di pinggiran ada tulisan sajadah, maka itu namanya ayat sejadah. Maka sunnah untuk sujud tilawah, ya, sunnah untuk sujud tilawah, ya. Kalau nggak mau sujud tilawah, maka sunnahnya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba ada contoh Quran nggak? Ambil dua, yang cetakan Arab sama cetakan Indonesia. Cetakan Indonesia ada, yang Arab aja. Yang Arab itu Indonesia. Ada cetakan Arab? Bukan. Yang hijau. Oh, pojok kayaknya. Pojok kiri kayaknya. Karena ntar tandanya beda dia. Nah, ini Pak, kalau cetakan Indonesia, di sini tulisan nih as-sajadah, pinggiran nih as-sajadah. Ini kalau Bapak baca Quran di pinggiran tulisan as-sajadah, maka Bapak sunnah untuk sujud. Kalau Bapak nggak mau sujud, Bapak cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau cetakan Arab nggak ada tulisan sejadah, tapi gambar sejadah. Bedanya nih, ini cetakan Arab nih. Kalau cetakan Arab cuma gambar sejadah. Jadi kalau ada gambar sejadah di pinggir, maka itu sunnah untuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu tinggal sujud apa? Sujud sekali dah. Besok bangun lagi, baca lagi Qur'annya. Sunnah. Kalau Bapak nggak mau sujud, maka cukup apa? Cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nih, ada tulisan sejadah dalam surat Insyiqaq. Kalau cetakan Arab cuman gambar sejadah kecil. Dan ini cuman ada 14. Baik, ini hadisnya kita baca dulu, baru nanti kita jelaskan. Baik, hadisnya saya baca dulu, baru nanti kita jelaskan. Kemudian hadis ke-276 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai beliau, shot laisat min azaimi sujud. Shot itu bukan termasuk sunnah untuk sujud, bukan sujud tilawah. Faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, tapi aku pernah melihat Nabi besar Muhammad sujud di dalamnya. Ya. Nanti akan kita jelaskan penjelasannya. Hadis yang ke-278 an Zaid bin Thabit
Wa anhu radhiyallahu anhu, hadis 277, wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sujud ketika baca surah An-Najm. Dan hadis selanjutnya dari Zaid bin Thabit, beliau berkata, qara'tu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm falam yasjud. Aku juga pernah membaca surah An-Najm di hadapan Nabi tapi tidak sujud. Nah, jadi intinya sujud tilawah ini cuma sunnah. Sujud bagus, dapat pahala. Enggak sujud juga boleh. Kalau posisi waktu sholat gimana? Ya, nanti saya jelaskan. Ini kita baca dulu hadisnya, penjelasan nanti. Kemudian hadis 279 dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala fuddilat suratul hajj bisajdatain. Itu surah Al-Hajj itu lebih afdal, mengungguli surat yang lainnya dikarenakan ada 2 sujud. Ya, ada 2 ayat sejadah maksudnya. Falam yasjud huma falam yakrahuma. Barang siapa yang enggak mau sujud maka jangan dibaca. Baik, akan kita jelaskan sujud tilawah. Nah, jadi sujud tilawah itu sunnah bagi yang baca maupun bagi yang mendengar. Nah, yang mendengar ini terbagi 2, ada sami, ada mustami. Kalau sami, orang yang nggak ada niatan denger, lagi ngobrol nih kita nih, tiba-tiba ada yang baca Quran, kedengeran, oh ini ayat sejadah ini, itu namanya sami, nggak sengaja denger. Kalau mustami, memang niat dengerin orang baca Quran. Nah, jadi intinya ini sujud sahwi sunnah, sujud tilawah sunnah bagi yang baca, bagi yang sengaja denger, dan bagi orang yang nggak sengaja dengar. Dan ini ada 14 tempat dalam Al-Quran. Ya, ada 14 tempat, yaitu dalam surah Al-A'raf, dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah An-Nahl, dalam surah Subhana, dalam surat Maryam, dalam surat Al-Hajj, dalam surah Furqan, dalam surah An-Naml, dalam surah Hamim, dalam surah An-Najm, dalam surah Insyaqqat, dalam surah Iqra. Jadi intinya ada 14. Ada 14 surat sejadah. Nih di pinggirnya kalau cetakan Arab gambar sejadah, kalau cetakan Indonesia ada tulisan sajadah. Ya. Nah, syarat sunnahnya sujud tilawah. Syarat sunnahnya sujud tilawah. Yang pertama, antakunal qiraatu masyru'ah. Hendaknya ini memang bacaan yang dianjurkan. Ya, beda dengan orang yang junub. Ini orang junub kan nggak boleh baca Quran. Tiba-tiba dia baca Quran, maka nggak sunnah untuk sujud tilawah. Yang kedua, antakunal qiraatu, maka sudah memang niat baca Quran. Kharaja bihi qiraatun naim wasakran wasahi. Beda orang yang ngigo, dia lagi tidur baca Quran. Ini luar biasa ya. Ya, tidurnya mimpi baca baca surah sajadah, maka nggak sunnah untuk sujud tilawah. Baik yang dengar juga nggak sunnah. Kemudian antakunal qiraatu li jami ayatis sajadah. Hendaknya yang dibaca semua ayat sejadah. Satu ayat tuh yang ada sejadahnya itu harus dibaca semua, baru sunnah sujud tilawah. Kemudian antakunal qiraatu min qari'in wahidin. Yang baca hendaknya satu orang, bukan orang rame-rame baca bersama-sama, maka itu nggak sunnah untuk sujud tilawah. Yang baca hanya satu orang. Kemudian antakuna fi ghairi sholatil janazah, bukan pada sholat jenazah. Makanya kalau sholat jenazah itu hanya dianjurkan baca Fatihah saja, tidak dianjurkan baca surat. Kenapa? Karena jenazah ini harus buru-buru dimakamkan. Jadi sholat jenazah itu singkat, jangan panjang-panjang. Bahkan baca surat saja tidak dianjurkan, apalagi baca sejadah, tetap nggak sunnah.
untuk sujud tilawah. Kalau ditegur, ente kenapa sujud? Kan itu sholat jenazah. Tadi ana baca surat sajadah. Ya. Jadi makanya ana sujud. Nah, itu tidak dianjurkan. Yang keenam, sunnahnya tidak terlalu panjang. Tidak terlalu lama jeda antara dia baca surat sajadah sama sujudnya. Jadi habis baca langsung buru-buru sujud. Jadi kalau diem dulu ya sampai berlalu beberapa menit maka tidak sunnah lagi. Nah, kemudian wa yuzadu fi haqqil musalli. Ini ada tambahan. Kalau dalam sholat itu ada tambahan, syaratnya 2. Alla yakuna makmuman. Hendaknya posisi dia bukan makmum. Ya, dia dengar imam baca surat sajadah. Ya, sunnah kan sujud tilawah, tapi imam nggak sujud, maka dia juga nggak boleh sujud. Ya. Kemudian yang kedua, jangan niat sujud saja. Ya, akan tapi niat sujud dan juga niat baca dikarenakan baca ayat sajadah. Jadi intinya kalau dalam sholat sunnah untuk sujud tilawah dalam sholat, bukan baca subhanallah walhamdulillah, itu bukan. Jadi kalau bagi orang yang sholat maka sunnah untuk sujud tilawah. Ya, ini biasanya ketika Jumat subuh. Ya, ketika Jumat subuh baca surat sajadah, ini biasanya. Ya, maka ketika baca ayat sajadah maka sunnah untuk sujud. Ya, pas baca ayat sajadah sunnah untuk sujud, nanti bersujud sekali langsung bangun lagi lanjutkan ayatnya. Itu masih rakaat pertama. Ya, contoh tadi surat Al-Insyiqaq atau surah ini Al-Alaq. Ini Bapak di rumah biar bisa ngelihat. Ya. Ini dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini di akhir tulisan As-Sajadah. Ada tulisan As-Sajadah. Ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, ini ayat sajadah. Meskipun ini akhir, ini biasanya diamalkan kalau taraweh. Ini kalau taraweh kita ikut habaib, biasanya pas hataman Quran pas waqtarib itu nggak ruku, tapi Pak sujud tilawah. Allahu Akbar, sujud tilawah. Habis sujud tilawah bangun lagi, imam langsung baca surat selanjutnya. Ya. Atau tadi dalam surah Al-Insyiqaq ya, dalam surah Al-Insyiqaq ini ada ayat sajadah ayat 21, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Sunnah untuk sujud. Ya, sunnah untuk sujud sekali. Habis sujud sekali langsung bangun lagi, selesaikan bacanya. Selesaikan bacaannya baru Pak ruku. Kira-kira jelas nggak Pak? Jadi intinya kalau dalam sholat sunnah untuk sujud tilawah. Sebagaimana tadi ya, sahabat Nabi cerita itu Nabi besar Muhammad kalau dalam surah An-Najm Nabi sujud tilawah. Tapi apa? Ada juga sahabat, aku pernah di hadapan Nabi tapi aku nggak sujud. Intinya apa? Sujud tilawah itu sunnah. Yang sujud dapat pahala, yang nggak sujud tidak berdosa. Ya, sebagaimana riwayat Sayyidina Umar hadis yang ke-280, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama namurru bis sujud. Sesungguhnya kita diperintah untuk sujud tilawah. Faman sajada faqad asaba. Barang siapa yang sujud dapat pahala. Wa man lam yasjud fala itsma alaih. Barang siapa yang enggak mau sujud juga enggak dosa. Jadi cuman sunnah ya. Innallaha ta'ala lam yafridis sujuda illa an-nasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sujud melainkan bagi yang mau ya. Jadi pas ayat sajadah
itu hanya sunnah sujud tilawah. Kalau nggak sujud maka juga tidak berdosa. Itu dalam sholat. Jelas ya? Jadi dalam sholat itu kalau kita sendiri maka sunnah kita sujud. Tapi kalau kita bermakmum sama imam, ya tetap sunnah. Tapi kalau imamnya nggak sujud maka kita juga tidak sujud. Tapi kalau imamnya sujud maka kita sujud. Ya. Ini kalau di Madinah sering, di Mekah, Madinah kalau kita umroh nanti, ya kalau kebetulan imamnya baca surah Sajadah, maka kalau tiba-tiba sujud jangan heran. Oh, ini berarti sujud tilawah. Berarti jadi 3 rakaat atau 2 rakaat? Enggak, itu enggak nambah rakaat. Kan cuma sujud doang, sujud bangun lagi. Ya, contoh. Ki, sini Ki. Enggak dihitung, masih satu rakaat. Berarti masih 1 rakaat. Contoh. Ki, sini Ki, biar jelas. Jadi biar jelas. Habis waktunya. Atau surah Sajadah deh. Jadi ketika posisinya idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, sunah sujud. Allahu akbar. Sekali doang. Habis apa? Allahu akbar. Tetap sedekat lagi. Sedekat lagi. Lanjutkan ayat yang tadi. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Terus sampai selesai. Jadi bukan rakaat itu. Tapi tetap satu. Jadi tetap 1 rakaat. Ya. Jadi kalau rakaat itu kan ada berdiri, ada ruku, ada iktidal, itu rakaat. Kalau ini enggak. Ini tetap. Ini cuma sujud saja sekali. Bedanya. Jelas ya? Ya, bisa dipahami apa tidak nih? Jadi enggak nambah rakaat, tidak. Hitungannya masih di rakaat 1. Ya. Hitungannya masih di rakaat ke 1. Ya. Baik. Akan tapi kalau di luar sholat nih, kita lagi nggak sholat, tiba-tiba baca ayat sejadah, maka syaratnya 7, rukunnya 7. Yang pertama niat mau sujud tilawah, cukup di hati. Ada niatan mau sujud tilawah. Yang kedua takbiratul ihram. Quran kita taruh, ya, kita takbir Allahu akbar. Ya, setelah takbir nggak perlu baca Fatihah. Langsung apa? Allahu akbar, sujud. Langsung sujud, kemudian apa? Tumaknina di dalamnya. Kita kalau nggak hafal baca, cukup baca subhana rabbiyal a'la, nggak apa-apa. Ya, setelah itu duduk. Habis duduk langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Jelas Pak ya? Jadi kalau kita di luar sholat, lagi nggak sholat, baca Quran biasa nih, nemu ayat sejadah, maka 2 yang dilakukan sunnahnya. Apa? Yang pertama sujud. Ya, bagaimana caranya? Takbir Allahu akbar. Allahu akbar, langsung sujud. Habis sujud langsung bangun, Allahu akbar, langsung salam. Selesai. Baca lagi tuh Al-Qur'annya. Itu bagi yang mau sujud. Bagi yang tidak mau sujud, cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Ada juga yang menambahkan terakhir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kesimpulannya, kalau di dalam sholat sunnah sujud tilawah. Kalau nggak mau sujud, teruskan saja berarti. Tapi kalau di luar sholat, pilihannya 2. Sujud apa tidak? Mau sujud, sujud. Ya, tadi takbir, langsung sujud, langsung bangun, salam. Ya. Kalau posisinya nggak mau sujud, cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nggak baca bagaimana? Nggak apa-apa juga, tapi nggak dapat pahala. Ya, kalau nggak baca juga tapi tidak dapat pahala. Ya, kira-kira jelas Pak tidak nih? Semoga bisa dipahami ya, dan semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat. Dan ini diamalkan, meskipun sekali Pak, diamalkan Pak. Nanti pulang ya, cari surat sejadah. Ya, itu ada 14. Ada 14 surat. Ya, ada 14 surat. Surat Hamim, surat Al-A'raf, Ar-Ra'du, An-Nahl, Subhana, Maryam, Hajj, Furqan, Naml, An-Najm, Insyaqqat, Iqra. Ya, intinya ada 14. Ada 14 surat. Nah, kalau nemu tuh sejadah sunnah untuk sujud atau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik Pak ya. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Wafat husnul khatimah. Al-Fatihah.